你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sesepuh sekte Mesiklot yang sudah menunggu sejak beberapa waktu lalu perlahan-lahan mengungkapkan sayap Douki di punggung mereka setelah mendengar perintah Yunsan. Mereka menggerakkan tangan mereka dan senjata tajam segera keluar. Xiaoyan menatap wajah Yunsan yang samar-samar membawa senyuman buas. Dia melirik ke arah Yun di sisi panggung pernikahan yang wajahnya menjadi cemas karena suasana pertempuran sebelumnya dengan lembut berkata, "Yunsan, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata yang kejam seperti itu. Anjing tua, kamu telah menyebabkan ayahku hilang dan menghancurkan klan Xiao. Hari ini baik sekte Mesiklot dieliminasi dari kekaisaran Jiama atau aku, Xiaoyan, akan mati di sini." Yunsan sangat marah karena berulang kali dipanggil sebagai anjing tua oleh Xiaoyan sehingga sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia menghirup udara beberapa saat kemudian untuk menenangkan dirinya. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. "Bajingan kecil, masalah ayahmu bukanlah ulahku. Kalau tidak, aku akan menyiksanya dengan benar untuk memadamkan kebencian di hatiku." "Bukan ulahmu." Xiaoyan segera menyipitkan matanya saat mendengar ini. Kepalan tinjunya menegang saat dia tertawa. "Anjing tua, kamu akhirnya mengakui bahwa hilangnya ayahku terkait dengan sekte Mesiklotmu." Cahaya di mata Xiaoyan menjadi terang setelah tawanya terdengar sebelum dia melihat Yun di bawah panggung. Ini adalah pertama kalinya dia membuka mulut untuk berbicara dengannya sejak dia muncul. "Apakah kamu sekarang mengerti? Saat itu, apa kamu tidak membuka mulut untuk membuktikan bahwa sekte Mesiklot tidak ada hubungannya dengan masalah tentang ayahku?" Wajah cantik Yun menjadi pucat. Dia bisa dengan jelas mendengar kemarahan dan ejekan dalam suara Xiaoyan. Saat itu, dia bersumpah bahwa dia pasti telah salah paham dengan sekte Mesiklot. Namun, kata-kata yang diucapkan hari ini dari mulut Yunsan seperti tamparan yang dengan keras mengenai wajahnya. "Jadi kamu benar-benar melakukannya?" Wajah Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapannya pun beralih ke Yunsan dan akhirnya tidak bisa menahan raungan marah. Yun, ingatlah bahwa kamu juga anggota dari sekte Mesiklot sekarang. Kamu berani berteriak padaku karena bajingan kecil yang berpikir bisa untuk melenyapkan sekte Mesiklot. Apakah ajaranku bertahun-tahun tidak berguna?" Yunsan meraung marah. Jelas Yun telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya di depan umum. Yun tersenyum sedih. Awalnya dia selalu berpikir bahwa itu karena momen kemarahan Xiaoyan saat itu yang menyebabkan dia melakukan tindakan sembrono yang mengubah sekte Mesiklot menjadi musuhnya. Namun dari kelihatannya sekarang, orang-orang yang paling naif sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sekte Mesiklot menyebabkan ayah Xiaoyan hilang. Oleh karena itu, Xiaoyan pasti akan merasa sangat sedih dengan situasi seperti itu. Namun dia bersikeras untuk menjadi bagian dari sekte Mesiklot saat itu. Sepertinya hatinya benar-benar kecewa dengannya saat ini.
Tangan halus Yun Yun mencengkram sekuat tenaga. Rasa sakit yang menyayat hati muncul saat kukunya menusuk ke telapak tangannya. Sekarang dia mengingat mata sedingin es dari pemuda yang dikejar oleh sekte Mesiklot untuk jarak yang sangat lama. Yun Yun dapat memahami bahwa dia seharusnya mendapatkan kebencian yang ekstrim sejak awal. Meskipun jarak mereka sangat jauh, Xiaoyan bisa melihat tubuh Yun Yun yang tiba-tiba bergoyang dan tidak stabil. Alisnya berkedut dan dia segera mengeraskan hatinya dan mengalihkan pandangannya sebelum dengan berbicara kepada Yun Shan. Jika ayahku tidak ada di sekte Mesiklot, di mana dia? Dia ada di tempat yang tidak akan pernah kamu ketahui. Terlebih lagi, bahkan jika kamu tahu, kamu tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkannya. Yun Shan tertawa. Karena kata-katanya telah mengungkapkan segalanya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Dia seharusnya berada di tangan Hall of Souls, kan? Mata Yun Shan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar nama yang keluar dari mulut Xiaoyan. Suaranya juga menjadi lebih serak dan lebih padat dari sebelumnya. Kamu benar-benar tahu tentang Hall of Souls. Itu benar. Seharusnya tubuh spiritual di dalam dirimu yang memberitahumu tentang mereka. Kata-kata Yun Shan juga menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia sebenarnya menyadari keberadaan Yao Lao. Sepertinya anjing tua ini berkolaborasi dengan Hall of Souls. Sepertinya hari ini dia juga harus berhati-hati. Aku akan menyelesaikan masalah ayahku. Namun sebelum ini aku harus menghabisimu, anjing tua. Xiaoyan secara bertahap menenangkan emosi di dalam hatinya. Doqi yang kuat secara bertahap melonjak ke telapak tangannya saat dia perlahan berbicara. Yun Shan pun tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berbicara, dengan kali ini aku akan menyebabkan klan Xiaomu benar-benar menghilang dari kekaisaran Jiama. Semuanya dari sekte Mesiklot dengarkan, bunuh mereka semua. Suasana penyebaran tegang segera pecah setelah kata terakhir Yun Shan terdengar. Dia melihat sayap yang mengepak di punggung banyak sesepuh sekte Mesiklot yang melayang di udara sebelum mereka melayang ke langit dan dengan samar mengelilingi Jia Xingtian dan yang lainnya. Jangan biarkan mereka membentuk formasi. Hai Bodong juga berteriak keras saat semua sesepuh dari sekte Mesiklot bergerak. Sayap es di punggungnya mengepak dan doqi yang kuat melonjak dari tubuhnya. Setelah mengkonsumsi pil ungu pemulihan spiritual, kekuatannya secara bertahap mendekati puncaknya dalam beberapa hari. Meskipun dia masih memiliki celah dibandingkan dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang, sepertinya Jia Xingtian tidak jauh dari itu. Karena itu auranya yang kuat menyebabkan wajah sejumlah orang berubah. Pilar doqi seperti pedang sedingin es menyebar dan terkunci pada orang tua yang kuat di antara banyak sesepuh. Di belakangnya, Jia Xingtian, Fama, Oyengu, Ziyan, dan yang lainnya langsung mengikuti dari belakang. Mereka melepaskan doqi yang menakutkan satu demi satu, menyebarkannya ke seluruh langit di sekte Mesiklot. Para tetua dari sekte Mesiklot menolak untuk kalah oleh momentum serangan kelompok Hai Bodong. Mata mereka menunjukkan cahaya yang kuat saat mereka berteriak keras. Di bawah banyak tatapan kaget di bawah, mereka mengedarkan doqi di dalam tubuh mereka secara ekstrim sebelum menyerang ke depan. Dua barisan yang menakutkan langsung bertabrakan di langit. Setelah itu banyak ledakan energi dan riak energi bergema muncul di langit. Xiaoyan melayang sendirian di udara di luar lingkaran pertempuran yang kacau balau. Tidak satupun tetua dari sekte Mesiklot datang untuk menyerang dia. Ini karena mereka tahu bahwa mereka siap menyerahkan orang ini kepada Yun Shan untuk diselesaikan. Tatapan Yun Shan menyapu pertempuran yang sangat intens di medan pertempuran sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dia mengeluarkan senyum dingin sebelum melangkah maju. Ketika dia berjalan menuju tepi panggung pernikahan, dia tiba-tiba melirik Yun Yun di bawah sebelum berteriak kepada seorang murid sekte Mesiklot yang berada di samping. Jaga dia. Beberapa murid sekte Mesiklot buru-buru menanggapi dengan hormat setelah mendengar perintah Yun Shan. Aku akan datang dan memberimu pelajaran setelah aku menghabisi bajingan kecil ini. Yun Shan melirik Yun Yun sebelum dia segera membalikan tubuhnya.
Setelah itu dia menahan dirinya di udara dan melangkah maju dengan kakinya, seolah-olah dia perlahan-lahan menaiki tangga. Seorang elit dozong bisa melayang ke langit seolah-olah sedang berjalan di tanah datar tanpa bergantung pada sepasang sayap doki. Pertarungan tanpa batasan seperti ini secara alami menyebabkan kelincahan dan waktu reaksi mereka meningkat. Langkah kaki Yun-san menginjak udara kosong. Sesaat kemudian dia berdiri tidak jauh dari Xiaoyan. Di depan mata banyak orang di tanah terbuka di bawah. Dua tatapan gelap dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terjalin bersama saat kedua orang itu berhadapan satu sama lain. Percikan langsung melesat saat niat membunuh menyebar. Anak kecil, kamu telah melarikan diri dari tempat ini 3 tahun lalu. Hari ini, leluhur ini akan membuat hidupmu berakhir di tempat ini. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan saat Yun-san berbicara dengan cara yang menyeramkan. Aku secara kebetulan membutuhkan kerangka milik seorang elit dozong. Meskipun aku sangat membencimu, anjing tua, aku hanya akan berimprovisasi dan memanfaatkanmu. Xiaoyan tertawa. Aku sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu, tapi mulutmu masih keras kepala. Aku akan melihat seberapa banyak kamu telah meningkat selama 3 tahun ini. Yun-san tersenyum gelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar doki hijau tua yang megah muncul di permukaan tubuhnya. Doki berwarna hijau yang melonjak keluar dari tubuh Yun-san adalah warna yang sangat dalam. Sekilas itu tampak mirip dengan Glaze Lotur Core Flame bertekanan kental dari sebelumnya. Namun Xiaoyan telah menggunakan semua kekuatannya untuk menekan dan membentuk sedikit lebih awal. Sementara lapisan pada permukaan tubuh Yun-san ini memiliki warna yang sangat dalam. Karena doki kental berwarna hijau tua Yun-san terlalu kuat, itu mengakibatkan ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi berulang kali. Melihat adegan ini, kesungguhan juga melonjak di wajah Xiaoyan saat dia dengan tenang berbicara di dalam hatinya. Seorang elit dozong memang menakutkan. Yun-san tertawa dengan garang. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Energi diperpanjang dan terbentuk di permukaan, tampak seperti bola meriam, energi yang akan dimuntahkan. Tangan Xiaoyan juga perlahan mulai membentuk beberapa segel saat dia merasakan kekuatan yang semakin kuat di dalam tubuh Yun-san. Dia segera berteriak dalam-dalam. Doki di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi keras setelah teriakan terdengar. Bersamaan dengan itu auranya melonjak saat ini. Sesaat kemudian dia pada dasarnya mampu bersaing dengan elit asli Do Huang. Teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Yun-san mungkin merasa sedikit terkejut saat melihat aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak, tetapi dia tetap tersenyum. Energi hijau tua di telapak tangannya menjadi jauh lebih padat. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa setiap hal palsu akan dimusnahkan di depan kekuatan seorang dozong. Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Yun-san yang dipenuhi dengan niat membunuh. Doki hijau giok yang kuat meringkuk dan bangkit dari tubuhnya seperti nyala api dan segera menyelimuti seluruh bagian dalamnya. Skyfire Tree Mysterious Chain. Dia tidak pernah menggunakan ini sejak Xiaoyan keluar dari bawah tanah Akademi Jianan. Saat ini api surgawi di dalam tubuhnya digabungkan dari api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Kekuatan yang bisa diperoleh teknik rahasia ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, sekarang Xiaoyan sekali lagi menggunakannya. Kekuatan yang meningkat jauh lebih besar daripada saat dia menggunakan saat itu. Kembali ketika Xiaoyan berada di dalam kelas Dowling, dia dapat mengandalkan teknik rahasia ini untuk bertarung dengan Liu Qing, Liu Xiuya, dan orang lain di puncak kelas Dowling atau bahkan ahli Dowang itu. Oleh karena itu, setelah dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chain, kekuatan di permukaannya tidak lagi kalah dengan elit bintang 4 atau 5 Do Huang. Menambahkan ini ke keunikan Flame Mantra serta tubuh fisiknya yang disempurnakan oleh banyak obat spiritual, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Doki yang kuat sudah cukup untuk bersaing dengan seseorang di puncak kelas Do Huang.
Xiaoyan menjentikan jarinya dan penguasa Xuan berat muncul di telapak tangannya. Beban yang berat menyebabkan tangan Xiaoyan sedikit tenggelam sebelum dia pulih dengan cepat. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan itu, berat penguasa Xuan berat tidak menimbulkan banyak hambatan baginya. Meskipun penindasan penguasa Xuan berat pada sirkulasi doqi di dalam tubuhnya akan menyebabkan kekuatan bertarungnya berkurang sedikit. Kelemahan ini telah berkurang sampai hampir tidak berpengaruh setelah bertahun-tahun terbiasa dengannya. Xiaoyan tidak memecah perhatiannya bahkan sedikit setelah mendengar ledakan energi intens yang ditransmisikan dari langit yang jauh. Tatapannya berkedip saat terkunci ke Yun Shan di depannya. Yun Shan tersenyum ketika dia melihat sikap hati-hati Xiaoyan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Lengan bajunya bergetar dan kain lembut yang dia kenakan memiliki kekerasan yang tidak kalah dengan baja setelah dituangkan dengan doqi. Jika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat dozong, hampir setiap bagian tubuhnya termasuk selai rambut akan mampu menjadi senjata pembunuh yang tajam. Ayo, izinkan aku untuk melihat dukungan seperti apa yang kamu miliki untuk berani kembali sekali lagi. Energi hijau tua di telapak tangannya berputar dengan cepat dalam pusaran saat Yun Shan tertawa dengan suara yang pekat. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya perak cerah yang pekat dengan cepat muncul di kakinya. Tubuhnya sedikit gemetar. Yun Shan menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan yang tidak bergerak di sisi yang berlawanan. Jari di bawah lengan bajunya bergerak, segera itu membawa angin sangat tajam yang dengan ganas menerobos bagian tertentu dari udara. Selongsong seperti baja keras memotong udara tepat sebelum mencapai bagian tertentu dari udara, itu berfluktuasi dan sosok hitam aneh muncul. Keduanya melakukan kontak di udara dan suara teredam seperti guntur segera bergema di seluruh negeri. Kekuatan seperti riak dengan cepat menyebar dan udara bergetar sedikit saat menyebar. Lengan Yun Shan bergetar saat keduanya bertabrakan, saat itu melepaskan semua kekuatan yang diterimanya. Xiaoyan berulang kali mengambil beberapa langkah mundur sebelum stabil dan menampakkan dirinya. Kecepatanmu memang cepat, tapi itu hanya berguna melawan ahli Do Huang. Melawan aku itu tidak akan berguna. Yun Shan menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Benarkah begitu? Bagaimana dengan ini? Xiaoyan melirik pria tua yang cukup sombong ini. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Cahaya ungu kehitaman segera muncul di punggungnya. Sepasang sayap hitam ungu seperti zat muncul sekali lagi. Sepasang sayap ungu hitam ini adalah sayap awan ungu yang tidak digunakan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Sejak dia maju ke kelas Douwang, kecepatan terbang sayap yang terbentuk dari doqi telah jauh melebihi dari sayap awan ungu. Oleh karena itu dia sudah lama tidak menggunakan teknik do terbang semacam ini. Namun ini tidak berarti bahwa itu kehilangan penggunaannya. Bisa disebut teknik do yang sangat langka di benua itu tidak hanya memiliki kemampuan kecil seperti itu. Efek lainnya adalah alasan yang menyebabkan nilainya berlipat ganda. Efeknya adalah superimposisi. Yang disebut superimposisi itu seperti namanya, itu tumpang tindih dua hal yang berbeda bersama. Ini adalah kasus untuk teknik do terbang. Begitu kekuatan seseorang mencapai kelas Douwang, dia akan dapat menempatkan kedua jenis sayap itu bersama-sama. Kecepatan yang dihasilkan oleh superimposisi semacam ini jauh melebihi kecepatan sepasang sayap doqi biasa. Satu-satunya kelemahannya adalah mengkonsumsi cukup banyak doqi. Superimposisi sayap mirip dengan Skyfire Three Mysterious Chain karena itu juga ditampilkan oleh Xiaoyan untuk pertama kalinya setelah kekuatannya melonjak. Namun keterkejutan yang ditimbulkan oleh superimposisi semacam ini bisa dilihat dari keterkejutan yang muncul di wajah Yun Shan. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa dengan superimposisi sayap dan teknik ketangkasan tingkat rendah di kelas seperti gerakan 3000 petir, kecepatan Xiaoyan akan sekali lagi melambung ke tingkat yang baru. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kemampuan seperti Yun Shan tidak akan berani meremehkannya. Setelah superimposisi sayap, sepasang sayap doqi di punggung Xiaoyan telah berubah
dari hijau giok menjadi warna hijau kehitaman. Xiaoyan hanya tersenyum setelah merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia melihat senyuman yang semakin melemah di wajah Yunsan dan berkata, "Anjing tua Yunsan, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa itu tidak berguna sekarang?" Xiaoyan tidak memberikan sedikit pun waktu bagi Yunsan untuk menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia segera menghilang di tengah suara samar guntur dan secara mengejutkan berada di atas kepala Yunsan saat berikutnya dia muncul. Xiaoyan memegang penggaris berat itu erat-erat dengan kedua tangannya dan berteriak keras, dan penguasa yang berat itu memperoleh momentum pemecahan gunung saat itu memotong langit dan menebas ke arah kepala Yunsan. "Kecepatanmu masih baik-baik saja, tapi kekuatan ini tidaklah cukup." Yunsan dengan tertawa ketika dia melihat penguasa berat yang dengan cepat mengembang di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan segera memberi Xiaoyan pukulan di udara. Saat pukulannya dilemparkan ke depan, sebuah busur segera muncul di udara di depannya. Bola meriam udara yang tak terlihat dengan cepat terbentuk sebelum akhirnya membawa suara tajam yang bergema di udara, melesat ke depan dan bertabrakan dengan penguasa berat Xiaoyan. Penguasa berat itu berada sekitar setengah meter dari kepala Yunsan ketika bertabrakan dengan peluru meriam yang tak terlihat. Kekuatan pantulan yang dialirkan ke penguasa berat mengguncangnya hingga berulang kali bergetar. Jika kekuatan Xiaoyan tidak cukup besar, kemungkinan serangan ini akan membuat penguasa berat itu terlepas dari tangannya. Xiaoyan tidak mundur sedikit pun. Sayap di punggungnya mengepak saat dia berubah menjadi garis hitam dan mengarah ke sisi Yunsan. Di saat yang sama, dia mengencangkan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat dengan cepat dialirkan di tinjunya sesaat kemudian menghantam ke dada Yunsan. Meskipun kecepatan Xiaoyan sangat cepat, Yunsan sebagai seorang elit Dozong juga tidaklah lemah. Pada saat yang mendesak, kakinya dengan keras menginjak Douqi dan yang bergelombang di dalam tubuhnya segera melonjak di depan tubuhnya. Dalam sekejap menggumpal dan membentuk cairan energi kental berwarna hijau tua di tubuhnya. Tinju Xiaoyan membawa kekuatan yang menakutkan dengan keras menghantam cairan energi. Keduanya bertabrakan dan hanya mengeluarkan sedikit suara. Kekuatan menakutkan di tangan Xiaoyan dengan cepat tersebar seolah-olah ditelan sepenuhnya. "Kamu sudah menggunakan langkah ini 3 tahun yang lalu." Yunsan tertawa dingin saat melihat kejutan yang melintas di wajah Xiaoyan. "Langkah serupa ini juga bisa membuatmu merasa tidak nyaman." Xiaoyan juga tertawa dingin. Lengannya berputar dan suara retakan tulang terdengar dengan cepat. Tinjunya bergetar hebat. Sebuah kekuatan tersembunyi dengan cepat melonjak seperti arus bawah saat tinju bergetar. Itu segera melewati cairan kental seperti pertahanan dan meledak seperti bom di pakaian Yunsan. Ekspresi Yunsan berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat tubuhnya dengan kuat menerima kekuatan tersembunyi dari serangan Xiaoyan. Dadanya menyusut dan berdetak tiba-tiba. Kekuatan agung meletus dari segala arah dan yang pertama melanda adalah Xiaoyan yang paling dekat dengannya. Langkah kaki Xiaoyan mendarat di udara kosong dan sayap di punggungnya juga mengepak. Perasaan teredam juga dialirkan dari dada Xiaoyan. Tatapan Yunsan gelap saat dia melihat Xiaoyan yang dengan cepat menarik diri. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat jubah compang-camping di area dadanya. Jubah yang robek menunjukkan dadanya di mana tanda kepalan tangan merah tercetak di atasnya saat ini. "Bagus sekali. Kamu adalah orang pertama yang meninggalkan bekas tinju di tubuhku sejak aku maju ke kelas Dozong." Wajah Yunsan berubah menjadi gelap dan dingin saat dia melihat tanda kepalan tangan itu. Niat membunuh bertahap menyebar dari tubuhnya. "Karena kamu mampu mencapai tahap ini, aku akan mengizinkanmu untuk melihat apa itu elit Dozong." Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.